Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febriani Nisak dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, kelas A2 DLC dengan NIM 21055260013. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar guna memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Winugroho, SEAK MM CA CPA. Sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan, saya akan memperkenalkan Universitas Tikubang Semarang dan fakultas saya, Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tikubang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa datang di kampus Mugas di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang dan juga kampus Kendeng di Jalan Kendeng 5 Benden Ngisor Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki visi pada tahun 2020 menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pertama adalah S1 Akuntansi yang berakreditasi A, dan yang kedua ada S2 Manajemen yang berakreditasi B, yang ketiga ada S1 Manajemen yang berakreditasi A, dan yang keempat ada PPAK atau Pendidikan Profesi Akuntansi yang berakreditasi B. Setelah perkenalan fakultas dan universitas saya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Sebelum memasuki materi mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar, kita harus mengetahui laporan standar itu sendiri itu apa. Laporan standar merupakan bentuk laporan yang lazim diterbitkan. Laporan standar merupakan laporan yang memuat pendapat wajar tanpa pengecualian, yang menyatakan bahwa suatu laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, diantaranya adalah arus kas dari entitas yang ada, posisi keuangan perusahaan, hasil usaha yang diperoleh, dan nilai berdasarkan tingkat kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyimpangan dari laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar terjadi apabila auditor menyimpulkan bahwa yang pertama, bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang kedua adalah jenis pendapat yang berbeda harus dinyatakan pada laporan keuangan. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama adalah pembatasan ruang lingkup. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga ada pengungkapan tidak memadai. Yang keempat adalah keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Dan yang terakhir adalah pendapat sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Pertama ada pembatasan ruang lingkup.
Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur itu, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dapat ditentukan oleh klien atau berasal dari berbagai situasi. Contohnya, penolakan untuk memperkenankan konfirmasi piutang. Yang kedua ada penandatangani surat referensi klien. Dan yang ketiga ada memberi auditor akses ke catatan rapat Dewan Komisaris. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi adalah penetapan waktu prosedur, seperti perjanjian yang terlalu lambat atau dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi-situasi itu, dan catatan klien yang tidak memadai. Penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jenis penugasan ini melibatkan tujuan pengauditan yang terbatas. Sebagai contoh, auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja sebagai bagian dari perjanjian merger. Dalam kasus demikian, laporan 3 paragraf akan diterbitkan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahasa dalam setiap paragraf dimodifikasi untuk mengacu hanya pada neraca saja. Misalnya, kalimat pertama dari paragraf pendahuluan, yaitu kami telah mengaudit neraca terlampir dari X Company per 31 Desember 2000XX. Kalimat pertama, pendapat juga akan dimodifikasi sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan X Company per 31 Desember 2000XX sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jenis pendapat lainnya. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan besarnya pengaruh potensial dari hal-hal yang dipertanyakan dan signifikansinya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensial terkait dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikansi mungkin sekali akan lebih besar daripada jika hanya sejumlah pos yang terbatas terlibat. Pengaruh terhadap laporan auditor tergantung pada jenis pendapat yang dinyatakan. Pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan, maka auditor harus yang pertama, menunjukkan pembatasan ruang lingkup dalam paragraf ruang lingkup. Yang kedua, memberikan alasan substansif untuk pembatasan itu dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian pada paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Kata-kata dalam paragraf pendapat harus mengacu pada pengaruh potensial terhadap pos-pos laporan keuangan di mana auditor tidak mendapatkan kepuasan audit, bukan pada pembatasan ruang lingkup itu sendiri, karena pendapat auditor terkait dengan laporan keuangan. Yang kedua, ada penolakan memberikan pendapat. Apabila penolakan memberikan pendapat dinyatakan, yang pertama, paragraf pendahuluan dimodifikasi. Yang kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan.
Yang ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahulu yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Dan yang terakhir, paragraf ketiga dan kesimpulan berisi penolakan memberikan pendapat. Jika penolakan memberikan pendapat diterbitkan, maka auditor juga harus mengungkapkan referensi lain berkenaan dengan kewajaran penyajian sesuai dengan GAAP. Yang kedua, ada ketidaksesuaian dengan GAAP. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor sepakat bahwa karena keadaan yang tidak biasa, ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi diperlukan untuk menjaga agar laporan keuangan klien tidak disesatkan atau tidak menyesatkan. Maka, laporan standar dengan bahasa penjelasan akan diterbitkan. Secara khusus, laporan ini berisi yang pertama, paragraf pendahulu dan ruang lingkup standar. Yang kedua, suatu paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Yang ketiga, suatu pendapat wajar tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat standar. Karena seperti disebutkan sebelumnya, situasi yang tidak biasa untuk membenarkan ketidaksesuaian tersebut, maka jenis laporan ini jarang ditemukan dalam praktik. Jenis pendapat lain. Sebagian besar ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku, umum, dan yang dirumuskan lainnya yang akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, menghasilkan penerbitan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar. Memutuskan pendapat yang tepat, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang pertama, besar jumlah mata uang dari pengaruh itu. Yang kedua, signifikansi pos itu bagi klien. Yang ketiga, penyebaran salah saji itu. Dan yang keempat, pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan. Penerbitan pendapat tidak wajar biasanya terjadi hanya bila ketidaksesuaian dengan GAAP mempunyai pengaruh yang sangat material terhadap laporan keuangan. Pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan, maka auditor harus yang pertama, mengungkapkan dalam paragraf penjelas sebelum paragraf pendapat semua alasan substantif atas pendapat itu. Yang kedua, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan. Yang ketiga, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan referensi ke paragraf penjelasan. Pendapat tidak wajar. Pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar serupa tetapi tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan. Dalam kasus ini, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substantif, memberikan pendapat tidak wajar, dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar. Dan yang kedua, paragraf pendapat harus menyatakan karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikan sesuai secara wajar. Di samping situasi yang langsung mengakibatkan pendapat tidak wajar, ada pembatasan ruang lingkup lainnya
atau ketidaksesuaian dengan GAAP yang juga harus dijelaskan dalam paragraf penjelasan terpisah. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit tergantung pada apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP bila yang pertama, prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Serta yang ketiga, manajemen dapat memberikan alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila perubahan dilakukan sesuai dengan GAAP, maka auditor harus menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan dan menjelaskan perubahan dalam paragraf tambahan sesudah paragraf pendapat. Pengaruhnya terhadap laporan standar dan contoh-contoh kata-kata paragraf penjelas. Contohnya, seperti telah dibahas dalam catatan X atas laporan keuangan, perusahaan mengubah metode perhitungan penyusutan pada tahun 2000 XX. Perhatikan bahwa paragraf penjelasan menunjukkan kurangnya konsistensi dan merujuk pembaca ke catatan atas laporan keuangan yang menguraikan perubahan prinsip itu. Kesetujuan auditor dengan perubahan itu tersirat dalam penerbitan pendapat wajar tanpa pengecualian. Paragraf penjelasan dalam laporan auditor memenuhi standar laporan kedua bahwa referensi ke konsistensi hanya diperlukan bahwa prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Jenis pendapat lain. Apabila perubahan prinsip-prinsip akuntansi dilakukan tidak sesuai dengan GAAP, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar tergantung pada materialitas perubahan itu. Selain itu, auditor juga harus menambahkan suatu paragraf penjelasan segera sebelum paragraf tersebut untuk penjelasan ketidaksesuaian dengan GAAP. Pengaruhnya terhadap laporan standar dan contoh kata-kata paragraf penjelasan apabila manajemen tidak dapat membenarkan perubahan prinsip akuntansi. Seperti yang dijelaskan dalam catatan X atas laporan keuangan pada tahun 2000 XX, perusahaan menerapkan metode akuntansi FIFO untuk persediaannya, sedangkan sebelumnya menggunakan metode LIFO. Meskipun penggunaan metode FIFO sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, namun perubahan pendapat kami, perusahaan belum memberikan alasan yang layak untuk melakukan perubahan ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut pendapat kami, sesuai untuk pengaruh perubahan prinsip akuntansi yang diuraikan dalam paragraf terdahulu, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan dengan wajar semua hal yang material, posisi keuangan X Company per 31 Desember 2000 XX, serta hasil operasi dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan
informasi yang diisyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP dan ada penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi tetapi meniadakan laporan arus kas yang bertalian, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Jika memungkinkan, informasi pentingnya tersebut harus diberikan dalam satu atau lebih paragraf penjelasan pada laporan auditor, kecuali jika tidak dimasukkannya hal itu dalam laporan diakui menurut SAS. Ada dua penghilangan yang diakui. Auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan yang pertama laporan arus kas apabila laporan itu ditiadakan oleh klien dan atau kedua informasi segmen yang dihilangkan. Akan tetapi, dalam contoh itu, auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Pengaruh pemberian pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor karena pengungkapan yang tidak memadai. Contohnya ya, laporan keuangan perusahaan tidak mengungkapkan atau menguraikan sifat dari pengungkapan yang dihilangkan. Menurut pendapat kami, pengungkapan informasi ini diisyaratkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut pendapat kami, kecuali untuk tidak disajikannya informasi yang diuraikan dalam paragraf terdahulu. Itu merupakan contoh ya teman-teman. Laporan ini mengungkapkan standar laporan ketiga yang mengharuskan memberikan komentar atas laporan auditor. Jika mengungkapkan manajemen dalam laporan keuangan tidak memadai atau menyajikan yang wajar. Penyajian dari laporan standar auditor dapat dilakukan karena pengungkapan yang tidak memadai tidak sering terjadi. Dalam kebanyakan kasus, karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar audit, maka manajemen biasanya tidak suka membuat pengungkapan yang memungkinkan laporan standar dibuat. Pengungkapan yang tidak memadai ya. Yang pertama, auditor harus menyatakan pendapat wajar atau tidak wajar. Yang kedua, auditor menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Yang ketiga, auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan laporan arus kas yang ditiadakan atau informasi yang dihilangkan. Yang keempat, keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Dalam suatu audit, biasanya, entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan, yang akan terus ada. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataannya entitas itu mempunyai kemampuan untuk terus melanjutkan usahanya selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Seperti telah dibahas dalam bab terdahulu, auditor tidak perlu merancang prosedur audit khusus untuk tujuan ini. Biasanya, prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus cukup guna mengidentifikasi kondisi-kondisi dan peristiwa
yang bila diperhitungkan secara agregat menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melakukan usahanya. Informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama, ada tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari aktivitas operasi, dan rasio keuangan kunci yang buruk. Yang kedua, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan seperti tidak dapat membayarkan hutang atau perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran dividen dan restrukturisasi hutang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Yang ketiga, ada masalah internal seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Yang terakhir, masalah eksternal seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting, kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. Auditor diisyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Manajemen mungkin merencanakan untuk yang pertama, melepaskan aktiva. Yang kedua, meminjam uang atau merestrukturisasi hutang. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran atau menangguhkan pengeluaran. Dan yang terakhir, meningkatkan ekuitas kepemilikan. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila situasi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha-usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atau laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, menambahkan paragraf penjelasan sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan itu. Contoh ilustrasi terhadap pengaruh laporan standar. Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan menganggap bahwa perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai going concern. Sebagaimana dibahas dalam catatan E atas laporan keuangan, perusahaan telah mengalami kerugian operasi yang berulang dan mengalami kekurangan modal bersih yang menimbulkan keraguan yang substansial mengenai kemampuan untuk meneruskan usahanya. Rencana manajemen berkenaan dengan hal-hal ini juga diuraikan dalam catatan X. Laporan keuangan tidak mencangkup suatu penyesuaian yang dapat berasal dari hasil ketidakpastian ini. Nah, jika keraguan mengenai kemampuan memulihkan aktiva atau jumlah kewajiban, maka informasi tersebut harus disertakan pada paragraf penjelasan. Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut di atas akan memberikan informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi itu. Akan tetapi, auditor tidak dilarang menerbitkan laporan audit yang memuat penolakan memberikan pendapat. Jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP yang menyangkut pengungkapan informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan yang menguraikan situasi tersebut, dan jika memungkinkan, pengungkapan yang dilakukan untuk kewajaran penyajian harus dibuat.
Yang pertama, ada penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan pada laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai, sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan yang pada hal semacam ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Dalam laporan ini, auditor harus yang pertama menyatakan kata standar dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat. Yang kedua, menguraikan hal-hal yang ditekankan dalam paragraf penjelasan. Yang ketiga, tidak membuat referensi ke materi penjelasan dalam paragraf pendapat. Referensi dalam paragraf pendapat ke hal-hal yang ditekankan dilarang karena frasa dengan penjelasan tersebut di atas dapat disalahartikan sebagai pengecualian dari pendapat auditor. Pos-pos yang memperoleh penekanan dalam suatu kasus tertentu menyangkut transaksi hubungan istimewa, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan kondisi operasi. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Apabila klien mempunyai 2 atau lebih anak perusahaan, divisi, atau cabang, maka klien itu mungkin perlu menugaskan lebih dari 1 kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Sebagai contoh, asumsi bahwa klien yang operasi utamanya berlokasi di Semarang mempunyai anak perusahaan di luar negeri yang diaudit oleh kantor akuntan asing. Apabila 2 atau lebih kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama. Keputusan ini harus didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah relatif dan signifikansi pekerjaan yang dilakukan, serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan. Dalam contoh ini, kantor akuntan yang mengaudit operasi Semarang akan menjadi auditor utama. Auditor utama kemudian harus memutuskan apakah dia bersedia atau tidak untuk memikul tanggung jawab atas pekerjaan audit lain sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab itu, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan auditor atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan keuangan auditor. Tindakan tersebut diperlukan untuk menunjukkan sebagai tanggung jawab di antara kedua auditor baik atas pekerjaan audit maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Keputusan untuk tidak membuat referensi. Jika auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai yang pertama, interdependensi atau reputasi profesional dari auditor lain, dan yang kedua, auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain. Dan yang ketiga, auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi jika bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu laporan audit standar akan dikeluarkan jika auditor utama memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Menyebutkan auditor lain dalam kasus tersebut adalah tidak tepat karena auditor utama memikul tanggung jawab penuh atas auditor dan pendapat yang diberikan. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi
Apabila yang pertama, auditor lain adalah kantor asosiasi atau korespondensi yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Yang kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor utama diharuskan menurut keputusan ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain dan memperoleh representatif dari auditor lain bahwa ia interdependensi terhadap klien. Dalam kasus di mana praktik utama kantor ampun lain berada di luar negeri, auditor utama juga harus berkomunikasi dengan auditor lain untuk memastikan pemahaman auditor itu dengan GAAS dan GAAP di Amerika Serikat. Bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain, laporan itu harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Ini dapat dicapai dengan perubahan-perubahan berikut dalam laporan keuangan. Yang pertama ada paragraf pendahuluan. Besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor itu atau auditor lain harus ditunjukkan. Yang kedua, dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Yang terakhir, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Perubahan ini tidak menghasilkan laporan 4 paragraf atau pendapat wajar dengan pengecualian. Referensi ke auditor lain dalam paragraf pendapat hanya menunjukkan tanggung jawab yang terpisah di antara para auditor. Bentuk pelaporan ini jangan dianggap sebagai lebih rendah dibandingkan laporan yang ada di dalamnya tidak ada referensi ke auditor lain. Jenis pendapat lain. Jika auditor utama menyimpulkan bahwa pengandalan tidak dapat diberikan pada pekerjaan auditor lain dan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, maka ada pembatasan ruang lingkup. Dalam kasus demikian, pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan pemberian pendapat harus diberikan. Suatu pendapat wajar dengan pengecualian juga dapat diberikan oleh auditor utama bila laporan auditor lain atas bagian yang signifikan dari laporan keuangan memuat pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.